Shalom Bapak dan Ibu, saudara yang terkasih. Selamat pagi, kembali berjumpa dengan saya dalam program Renungan Harian. Untuk hari ini, Senin tanggal 5 Juli tahun 2021. Seperti biasa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih atas pemberian Tuhan sepanjang malam di dalam peristirahatan kami. Semoga kami boleh melakukan segala kegiatan dan pekerjaan kami Tuhan pada hari ini. Bila kami boleh mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu, agar kami semakin mengerti dan boleh menjadi tuntunan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Bersabdalah kepada kami sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak dan Ibu yang terkasih, mari kita membaca firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-6. Kita akan baca hanya pada ayat yang ke-7, ke-8, lalu ayat yang ke-12 sampai dengan 13. Demikian bunyi firman Tuhan tersebut. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pun jangan. 12. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian juga pembacaan firman Tuhan yang berbahagialah kita semua yang tidak hanya membaca atau mendengarkan tapi juga melara dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak dan Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul Tuhan senantiasa akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan senantiasa akan memberikan kekuatan kepada kita. Bapak dan Ibu yang terkasih, sesuai dengan pembacaan firman Tuhan tadi, konteksnya adalah kalau kita melihat Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi memberitakan tentang kerajaan Allah atau tentang kerajaan sorga. Ini memang terjadi di masa-masa awal dari pelayanan Tuhan Yesus, dan dia sudah memilih murid-muridnya. Lalu setelah murid-muridnya mendapatkan pengajaran, melihat bagaimana Tuhan melakukan mujizat dan seterusnya, kemudian Tuhan mengutus mereka untuk memberitakan karena sorga sudah dekat kepada banyak orang di berbagai tempat pada masa itu. Tentu saja kita melihat ada hal yang mungkin patut kita tanyakan atau kita membuat kita menjadi penasaran. Kenapa Tuhan melarang mereka untuk membawa perbekalan atau perlengkapan yang cukup di dalam perjalanan mereka memberitakan tentang kerajaan sorga? Bukankah ini menjadi sesuatu yang agak aneh? Ya, bukankah seharusnya Tuhan membekali mereka dengan banyak perlengkapan agar mereka nanti dalam perjalanan mereka tidak menjadi berkekurangan? Apalagi perjalanan mereka tentulah tidak mudah. Mereka akan berjalan mungkin berhari-hari. Mereka bisa saja kelaparan, mereka bisa saja dihadang atau diganggu oleh binatang buas. Mereka bisa saja kehabisan makanan dan kemudian bingung harus mencari makanan di mana. Mungkin juga mereka akan kedinginan atau menempuh perjalanan yang sangat tidak menyenangkan, medan yang sulit dan seterusnya. Itu juga yang menjadi pertanyaan kita pada saat ini. Tetapi apa kata Tuhan? Tuhan hanya mengizinkan murid-muridnya membawa tongkat, alas kaki dan satu buah baju. Tentu pertanyaan ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita tanyakan. Tapi kemudian kita melihat bagaimana Tuhan sebenarnya hendak mengajar murid-muridnya untuk hanya bergantung pada dirinya, bukan bergantung pada perlengkapan-perlengkapan surga, perlengkapan-perlengkapan duniawi itu. Tuhan tidak ingin murid-muridnya bergantung pada uang, pada senjata, pada makanan, atau pada apapun. Tapi mereka kemudian melupakan fokus utama dari pekerjaan mereka, yaitu memberitakan tentang kerajaan sorga. Tuhan ingin murid-muridnya hanya bergantung kepada Dia saja. Dan melalui itu kemudian Tuhan akan memberikan kepada mereka segala yang mereka perlukan. Tuhan akan memelihara mereka. Ini juga yang sampai kepada kita pada hari ini Bapak dan Ibu terkasih. Tuhan juga ingin supaya anak-anaknya, kita pada masa kini, juga tidak bergantung pada semua yang kita miliki secara duniawi. Tapi Tuhan ingin kita hanya bergantung sepenuhnya kepada Dia saja. Dan Dia berjanji akan mencukupi segala kebutuhan kita.
Dan itu terbukti Bapak dan Ibu terkasih. Meskipun mungkin kelihatannya murid-muridnya berada dalam sebuah hal yang tidak menyenangkan, tidak berkecukupan, dan seterusnya. Tapi lihat hasil pekerjaan mereka, ayat 12 sampai dengan 13. Dengan kuasa yang diberikan oleh Tuhan, mereka mampu mengusir banyak setan dan menyembuhkan banyak orang sakit. Itu artinya bahwa Tuhan tidak ingin supaya murid-muridnya hanya berfokus pada perlengkapan-perlengkapan duniawi yang akan menjadi beban di dalam perjalanan pelayanan mereka. Tetapi Tuhan melihat pada pentingnya atau berfokus pada hasil dari pekerjaan mereka itu. Demikian juga dengan kita Bapak dan Ibu terkasih. Ya, kita jangan selalu disibukkan oleh kebutuhan-kebutuhan duniawi sehingga kita lupa fungsi dan tugas utama kita di dunia, yaitu mencari jiwa-jiwa, memberitakan tentang firman Tuhan, memberitakan tentang Injil, supaya banyak jiwa yang diselamatkan. Mungkin tidak secara jasmani, tapi secara rohani. Banyak orang yang membutuhkan juru selamat, dan kita bisa melakukannya bagi mereka. Bapak dan Ibu terkasih, itulah kira-kira firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Tuhan pasti akan selalu memberikan kekuatan kepada anak-anaknya yang sungguh mau diutus untuk pergi di tengah-tengah dunia ini, di dalam kegiatan, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di lingkungan kita, dimanapun kita berada, untuk memberitakan tentang Dia. Bukan berfokus pada perlengkapan duniawi, tapi berfokus pada apa yang Tuhan perintahkan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Allah kita. Ya, firman Tuhan ini sungguh-sungguh dapat memberkati kita, dan kita kembali bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang telah boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami percaya Bapa yang telah berkata-kata di tengah-tengah kami dan menyampaikan isi hati dan kebenaran-Mu kepada kami. Kami mengamini Tuhan dan mengimani apa yang Kau sampaikan kepada kami. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami mau ya Tuhan senantiasa menjadi orang-orang yang diutus oleh Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing, dimanapun Kau menempatkan kami. Dan kami mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak bergantung pada kebutuhan duniawi, karena fokus utama kami adalah bagaimana memberitakan tentang Injil atau firman Tuhan kepada mereka yang belum mengenal Engkau. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, berkati pekerjaan dan usaha yang kami lakukan, berkati juga kami masing-masing agar kami terhindar dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Juga sanak saudara dan keluarga kami di mana mereka berada, Tuhan juga pelihara mereka. Dengan inilah Bapa, doa dan syukur kami Tuhan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.